Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kebijakan perekonomian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1984 sampai 1998. Perkenalkan, nama saya Devia Isanul Fadila. Saya Sangrelia Syagira Pasya. Saya Daniela Susanto. Saya Kamalino Rizky. Saya Bilal Muhammad Rais. Menyimak penjelasan dari kami. Bentuk pemerintahan pada masa Soeharto 1984 sampai 1998 adalah republik dengan sistem presidensial, namun dengan karakteristik yang otoriter. Berikut penjelasannya. Indonesia memang memiliki sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi, pemerintah Soeharto memiliki ciri-ciri otoriter. Hal ini terlihat dari kontrol ketat terhadap partai politik. Hanya satu partai politik yang diizinkan untuk berkuasa, yaitu Golkar, yang merupakan partai pemerintahan. Partai-partai oposisi dikekang dan dibatasi. Media massa juga dikontrol ketat oleh pemerintahan dan kritik terhadap pemerintah seringkali dibungkam. Pemerintah Soeharto juga seringkali melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan dan penyiksaan terhadap para aktivis dan lawan politik. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Soeharto juga memiliki beberapa aspek positif, seperti stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, karakteristik otoriter yang kuat dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menjadi catatan penting dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto periode tahun 1984 sampai dengan 1998. Yang pertama, deregulasi dan debirokratisasi, yaitu pemerintah meluncurkan berbagai paket kebijakan deregulasi untuk mengurangi hambatan investasi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Kebijakan ini termasuk deregulasi di bidang perbankan, perdagangan, dan investasi yang bertujuan untuk mendorong sektor swasta. Yang kedua ada diversifikasi ekonomi, yaitu Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas bumi atau migas, yang selama ini menjadi andalan ekonomi. Langkah ini ditempuh dengan mengembangkan sektor industri, manufaktur, dan ekspor non-migas, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Kemudian yang terakhir ada pembangunan infrastruktur, yaitu melalui Replita 4 atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Soeharto memprioritaskan pembangunan ini untuk mendukung industrialisasi, investasi pada jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas energi diperbesar untuk memperkuat ekonomi. Pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1984 hingga 1998, negara Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah. Namun krisis moneter Asia pada tahun 1997 ini menjadi titik balik perekonomian Indonesia. Yang pertama ada depresiasi rupiah. Nilai rupiah anjlok drastis pada masa itu yang menyebabkan inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, hutang membengkak. Utang luar negeri Indonesia membengkak karena depresiasi rupiah membuat negara tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketiga ada pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan krisis menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Banyak perusahaan bangkrut dan sektor perbankan mengalami krisis likuiditas. Dan pada akhirnya krisis ini memicu kerusuhan sosial dan akhirnya mempercepat jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Akhir masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1984 sampai 1998 menandai babak akhir dari era panjang pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun awal dekade ini masih menunjukkan kestabilan ekonomi dan politik yang relatif kuat, namun benih-benih ketidakpuasan dan krisis mulai tumbuh subur di berbagai lapisan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya pemerintahan Soeharto adalah Krisis moneter Asia. Indonesia terus berdampak pada krisis moneter yang melanda Asia pada pertengahan 1990-an. Nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, dan kepercayaan investor asing menurun drastis. Yang kedua, kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi semakin mencolok antara kelompok elit dan masyarakat bawah. Hal ini memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Yang ketiga ada kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Praktik KKN yang merajalela di pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM berat terjadi selama masa pemerintahan Soeharto, seperti peristiwa Tanjung Priok dan Trisakti.
Puncak dari krisis ini adalah jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tekanan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.